RPJPD rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2030 sudah kita sampaikan untuk dibahas selanjutnya, dan besok akan ada penandatangan aksi dan juga pengejaran. Insya Allah ini Perda harus singkat di bulan ini. Nota penyampaian DPRD Kabupaten Sukabumi, dengan agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Global Rise TV Sukabumi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Sukabumi, menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten, yang mana tujuannya untuk mengkaji, mengawasi, pembangunan masa panjang ini, yang digelar di Gedung Utama DPRD Kabupaten Sukabumi. Wakil Bupati Sukabumi, Haji Iyos Somantri yang mewakili Bupati Sukabumi, menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, dalam rangka penyampaian nota pengantar Bupati mengenai Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD Kabupaten Sukabumi tahun 2025 sampai tahun 2045. Rapat paripurna berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin tanggal 27 Mei tahun 2024. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wabub, Bupati Sukabumi, Haji Marwan Hamami menyampaikan, bahwa penyusunan RPJPD merupakan agenda 20 tahunan, bertujuan untuk merumuskan visi misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, selama 20 tahun ke depan. Berdasarkan faktor internal dan eksternal dirumuskan permasalahan dan isu strategis selama 20 tahun ke depan, yang dijabarkan melalui perumusan 1 visi dan 8 misi, 17 arah kebijakan serta sasaran pokok daerah dengan 45 indikator pembangunan. Pada tahun ini pemerintah pusat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 sampai tahun 2045, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. RPJPN tersebut menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang RPJPD. RPJPN 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota tahun-tahun 2025 sampai tahun 2045. Visi Indonesia Emas 2045 yang termuat dalam RPJPN harus selaras dengan visi RPJPD, guna mencapai tujuan bersama bangsa. Penyusunan Raperda RPJPD ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu Bupati berharap masing-masing fraksi DPRD memberikan sumbang saran, pandangan, koreksi dan penyempurnaan Raperda tersebut. Masih di tempat yang sama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yuda Sukmagara BBASH, menyebutkan DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus mengkaji, mengawasi, mengevaluasi RJPD ini, karena ini menentukan nasib anak cucu kita ke depan. Dan kami akan terus berkomunikasi dengan praksi-praksi untuk mengawal RPJPD ini, karena dipandang sangatlah penting, melihat potensi Kabupaten Sukabumi ini sangat potensial yaitu, contoh Gunung Rimba Laut dan Pantai GRILAP tandasnya. Global Rise TV Sukabumi, Dani Sanjaya Pirmas mengabarkan. Ya, tadi baru nota penyampaian yang dari Bupati disampaikan rencana-rencana pembangunan jangka panjang ya, RPJPD tadi sudah disampaikan secara nota di rapat paripurna dan sudah didengarkan oleh seluruh anggota DPRD yang hadir di paripurna, dan besok hari sudah mulai pandangan daripada fraksi-fraksi mengenai RPJPD tersebut. Setelah rapat pandangan fraksi, nanti besoknya kita akan paripurnakan, kita akan putuskan masuk ke mekanisme pembahasan. Mekanisme pembahasan ini nantinya apakah akan dibahas secara komisional atau akan dibahas melalui pansus, nanti kita putuskan di rapat paripurna di hari Rabu. Kalau nggak salah di hari Rabu nanti kita akan putuskan. Kalau ini memang secara fraksional maka dibutuhkan pansus, kalau secara komisional maka akan dibahas per komisi. Nanti kita lihat hasil putusan di paripurna di hari Rabu nanti. Jadi pastinya hal ini adalah untuk masa depan perencanaan pembangunan, karena ini jangka panjang dari 2024 sampai 2045 ya. Ini harus betul-betul, karena kan pasti perencanaan nasional, perencanaan provinsi pun secara jangka panjang ini kan harus
ada korelasinya dengan pembangunan yang ada di daerah. Jadi memang muatan-muatan dari pemerintahan pusat dan juga muatan-muatan dari pemerintahan provinsi ini harus bisa masuk juga di dalam RPJPD-nya Kabupaten Sukabumi, dan tentunya Kabupaten Sukabumi pun juga harapan kami perencanaan untuk muatan lokalnya sendiri pun juga ini harus bisa diperjuangkan, karena memang kita berharap ya sampai 2045 ini kalau anggaplah 2,6 juta jiwa atau 2,7 juta jiwa ini kan pasti di 2045 ini akan menjadi sebuah bonus demografi dengan adanya milenial, Gen Z, yang tergabung di populasi masyarakat di Kabupaten Sukabumi ini harus bisa mempunyai value ya, mempunyai nilai, di mana nilai ini dari perencanaan-perencanaan yang akan kita sepakati di mekanisme ke depan. Jadi betul-betul harus hati-hati, dan ini bukan hal yang seremonial, ini adalah sebuah kerja, dan kerja ini pun juga harus berdasarkan daripada integritas untuk Sukabumi di 2045 yang akan datang. Apa sih targetnya? Apa sih Renstra yang akan menjadi daerah tempat unggulan? Apa sih pembangunan yang diunggulkan? Mana sih skala prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Sukabumi? Kabupaten Sukabumi ini kan diberi anugerah banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur kita punya pantai, kita punya rimba, kita punya masyarakat yang baik, yang ramah, dan kita punya potensi agro yang sangat besar, karena kita ini kabupaten paling luas ya di Jawa Barat tentunya, dan juga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi, dan hal ini yang menjadikan hal yang harus dijadikan potensi yang berdaya guna untuk masyarakat. Nah, RPJPD ini adalah sebagai platform, sebagai pijakan, dan ini harus dikerjakan secara baik dan secara benar. Jadi bukan hal-hal yang sepele, bukan hal-hal yang hanya seremonial tanda tangan sepakat, tetapi hal-hal untuk masa depan anak cucu kita, untuk masa depan Kabupaten Sukabumi, agar kabupaten ini nantinya menjadi kabupaten yang luar biasa, nggak jadi kabupaten yang biasa-biasa aja gitu loh. Karena jalan tol ini kan mau masuk 2026, moga-moga selesai sampai Cimangkok ya kan. Nah ini kan harus menjadi sebuah hal mobilisasi ke Jakarta pun juga akan lebih mudah. Dengan adanya akses jalan tol, harapan adalah untuk menjadi daya ungkit ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Tidak hanya menjadi jalan tol yang hanya dipakai oleh orang-orang yang mampu untuk bayar jalan tol, tapi untuk bisa menaikkan ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Dan semoga Kabupaten Sukabumi ini menjadi daerah yang mempunyai tempat ketahanan pangan. Kita ingin Sukabumi ini menjadi kabupaten ketahanan pangan, menjadi komoditas-komoditas pangan yang bisa diinikan oleh Sukabumi. Ada trademark Sukabumi, harapan kami mempunyai trademark yang mana apa sih sebetulnya yang diunggulkan oleh Kabupaten Sukabumi. Apakah dari agro, apakah dari apa kita lihat, apakah dari pariwisata, karena potensi pariwisatanya juga sangat besar. Ada laut, kita punya sebaran pantai yang panjang ya. Ini kan luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun juga mengimbau kepada sahabat-sahabat kita di DPRD untuk bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik di dalam menyepakati rencana-rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi 2024-2045. Penyampaian Bapak terkait dengan RPJPD rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2025. Dan apa yang sudah sampaikan untuk dibahas selanjutnya, dan besok akan ada aktif dari Jawa. Insya Allah ini Perda harus diikat di bulan ini. Karena kita harus punya RPJPD tahun 20 tahun ke depan. Itu dibahas nanti, salah satunya adalah menyampaikan visi bahwa kita ini punya visi sebagai Sukabumi yang maju, yang mandiri dan berkelanjutan. Itu yang kita bahas. Ya. Oke. Pak, nuan. Kembali menjalankan tugas dan kewajiban dalam rapat penyelenggaraan pemerintahan daerah pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi dalam rangka penyampaian rapat pengantar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2045. Salawat dan salam
beserta keluarganya, saudara-saudaranya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Rapat paripurna yang saya hormati, pada tahun ini pemerintah pusat menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJMN 2025-2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. RPJMN 2025-2045 ini menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebut dalam Peraturan Perundang Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 11 Ayat 2 adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. Dengan demikian, RPJPN 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD provinsi, kabupaten dan kota tahun 2025-2045 dengan Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dari Yusuf Muharram, Pejabat Fungsional Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, pada bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan kerjasama dan Breaking news, Global Rights TV.